Karena ini hadis qauli lebih efektif menggunakan tipologi majalik. Ini saya terangkan kalau di hadapan teman-teman pelatihan masjid. Nah, ini ada sholatul lail masna masna. Fa'idha khasyi'atin zuha sholat raka'atan tudiru lahu maqad sholat. Misalnya kopi pindah misalnya sini, mestinya kok nggak kelihatan. Oh ini. Nah, ini contoh hadisnya. Sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Faidah apabila khosyiyah, takut, khawatir, ahadukum, seorang di antara kalian, as-subha,
datangnya waktu subuh. Sholat supaya sholat rakaatan wahidatan sebanyak 1 rakaat. Tuniru sholat 1 rakaat itu mengganjili lalu bagi orang itu terhadap apa-apa qad yang telah sholat disolatinya. Jadi kita disuruh sholat malam 2 rakaat. Kalau keburu waktu datangnya subuh, segera ditutup dengan sholat 1 rakaat sebagai witirnya, sebagai penutup sholat malamnya. Sehingga batasannya itu bukan jumlah rakaatnya, tetapi batasannya itu datangnya waktu subuh. Maka kalau ada di antara panjenengan yang punya istiqomah semalam itu 400 rakaat bisa. Nah, semalam itu katakanlah 6 jam dibagi setiap 2 rakaat hanya 1 menit. Wah, banyak sekali. Itu ceritanya. Zaman dengan sholat sunnah intidor. Pagi-pagi hari Jumat datang ke masjid menunggu imam naik mimbar. Batasannya bukan berapa jumlah rakaatnya, batasnya ketika khotib naik mimbar. Kebetulan Jumat datang ke masjid jam 7 Dungaren. Oh, baru pulang haji. Karena kalau di sana nggak berangkat jam 7, nggak bisa masuk Masjidil Haram, terbawa pulang. Jam 7 sudah pergi ke masjid. Sambil nunggu imam sampai jam hampir setengah 12, bisa itu 100 rakaat bisa. Jadi batasannya bukan rakaatnya, tetapi datangnya waktu subuh. Ini nama yang pertama. Nama yang kedua dinamakan qiyam. Di dalam Quran kan sering kita temukan aqimis sholat, selalu saja diikutkan dengan zakat. Alladzina yuqimunas sholat, selalu diikutkan dengan zakat. Ini simbol kesalahan kita itu bukan hanya secara vertikal, hubungan kita dengan Allah disimbolkan sholat, tapi harus kesalehan sosial disimbolkan dengan wa itaiz zakat, kepedulian terhadap sosial. Diancam kita oleh Allah, dzuribat, akan ditimpa alaikum dzilla wal maskana, aina masukifu, di mana saja kita berada, illa bihablim minallah wa hablim minannas. Terlalu banyak kesalehan vertikalnya bagus, tapi sosialnya bermasalah. Atau kebalikan, sosialnya bagus, masya Allah, vertikalnya malah na'udzubillahi min dzalik. Maka nanti di bulan Ramadan ya tinggal nambah fi Ramadan menjadi apa? Qiyamu Ramadan, qiyamun fi Ramadan, atau mudhaf ilaih qiyamu Ramadan. Muncullah misalnya
man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Coba kita cari misalnya hadisnya ini kopi, minta bantuan Bapak Syamila. Kafe, karena ini hadis qauli, paling efektif menggunakan tipologi aja. Nah, kata apa? Misalnya saya kopi ini. Besar. Nah. Man barang siapa qoma Ramadan, melaksanakan qiyam Ramadan, imanan didasari karena iman. Nah, ini yang bisa nyampainya pahala kepada Allah ya harus punya keimanan dulu. Maka teman-teman non muslim yang sosialnya Masya Allah itu, karena tidak ada dasar imannya, ya mohon maaf, tidak akan sampai kepada Allah. Paling dipuji oleh manusia. Apalagi kalau memang sejak awal niatnya vested interest, ya dapat interestnya saja. Eman kalau umat Islam punya dasar keimanan, ditambah wahtisaban, hitung-hitungnya teliti, tapi hanya karena Allah. Sering diistilahkan ikhlas. Nah, kalau sudah dasarnya iman dan ikhlas, insya Allah nyampe kepada Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih, satu, falyamal amalan shalihan. Yang kedua, ini imannya itu wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kalau itu yang dijalani, ghufira, diampuni, lahu bagi orang itu ma terhadap apa-apa taqaddama yang sudah berlalu min dzambihi dari dosa-dosanya. Enak, referensi ini sudah memberikan rujukan. Oh, hadis itu dikeluarkan Bukhari, Muslim dan lainnya. Enaknya begitu. Sehingga nanti mau diniati qiyamul Ramadan, monggo. Sholatul lail Ramadan, monggo. Qiyamun fi Ramadan boleh, sholatul laili fi Ramadan juga tidak ada masalah. Yang ketiga dinamakan sholat tahajud. Dan nanti kalau masuk di bulan Ramadan tinggal nambah fi Ramadan. At-tahajjud fi Ramadan, atau menggunakan mudhaf ilaih tahajjud Ramadan. Mestinya Ramadanin, tapi karena mamnu'un minas sarfi diganti dengan fathah. Itu ceritanya. Bagaimana firman Allah, wa minal laili fatahajjat bi nafilatan laka. Kopi kita carikan teksnya di dalam Al-Quran. Haste biar tahu surat apa, ayat berapa. Nah,
Ada di dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17, ayatnya 79. Tinggal ngopi aja sini. 79. Saatnya. Oh. Misalkan jadi 36 kurang besar menjadi 40 apa? Masya Allah, kaligrafi ini Ibu Bapak ini bisa dibelat, ditaruh di tempat yang lebar, ditulis pakai emas. Tintanya itu bukan tintanya, bahannya entah berapa kilo nanti itu. Titiknya sakalnya dengan mutiara. Wah, itu dipamerkan, bisa dijual miliaran itu nanti, Pak. Emasnya aja butuh hampir 2 kilo. Mutiaranya berapa itu? Wa minal laili, dan dari sebagian malam, fatahajjad, laksanakan sholat tahajud bihi, pada malam itu, nafilatan, sebagai tambahan. Nanti Rasul punya otoritas menjelaskan tambahan itu wajib bagi Rasul, tidak wajib. Salah, ada 3 hal bagi saya sebagai Rasul hukumnya wajib, bagi kalian sebagai umat Muhammad ini hukumnya sunnah. Itu diantaranya adalah sholat malam. Maka jangan kaget nanti ketika Aisyah ditanya bagaimana sholat malamnya Rasul, jawabannya menarik, setiap malam. Nah gitu, karena memang wajib bagi Rasul. Bukan hanya ketika Rasul dalam kondisi bermukim, ketika di perjalanan, mungkin waktu perang dan sebagainya, sampai waktu haji pun nanti ada yang menjelaskan Rasul itu punya kewajiban sholat malam. Nanti diikuti oleh istrinya ketika Rasul sudah wafat. Nah, istrinya ini tanya kepada pembantunya, fajar sudah datang atau belum? Belum, tambah lagi. Nanti kalau sudah datang baru ditutup dengan sholat apa? Sehingga cerita sholat malam itu bukan hanya diriwayatkan oleh Aisyah yang notabene memang sering dikerjakan di rumah, tapi juga disaksikan oleh para sahabat yang lain. Maka jangan kaget kita temukan riwayat Zaid bin Khalid Al-Juhani. Kita saksikan riwayat dari Ibnu Abbas. Nah, itu ceritanya. Maka mereka cerita bukan berita hoax, tapi betul-betul menyaksikan sendiri dari perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asa, semoga, mestinya kalau sudah dinisbahkan oleh Allah tidak perlu laku, pasti. Ayyaba asaka, akan membangkitkan engkau Rabbuka oleh Tuhanmu
maqamam mahmud, di tempat yang sangat terpuji. Maka keberadaan orang-orang yang gemar sholat tahajud itu, Masya Allah, selalu mendapatkan janji Allah, mendapatkan tempat yang terpuji. Bukan hanya di akhirat, di dunia saja sudah banyak yang menyaksikan dari teman-temannya ujian yang Masya Allah. Itu kesaksian hamba yang mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti di bulan Ramadan tinggal tambah fi Ramadan, at-tahajjud fi Ramadan. Fi-nya dihilangkan, tahajud Ramadan, menggunakan mudhaf ilaih. Itu ilmu bahasanya. Lah yang keempat adalah namanya witir. Ini yang sering kadang-kadang bingung, karena witir itu punya dua makna. Makna yang pertama sholat malam plus penutupnya paket. Makna yang kedua hanya dimaknai penutup untuk sholat malam. Ini kalau kita tidak ahlinya, sering rancu. Maka memahami hadis harus secara utuh, biar nanti kita paham, oh witir dalam hadis ini artinya penutup sholat malam. Oh witir dalam hadis ini maknanya persis sholat malam, paket sholat malam dan penutupnya. Dan nanti di bulan Ramadan tinggal nambah fi Ramadan. Berarti witir di bulan Ramadan. Fi-nya boleh dihilangkan, witir Ramadan. Boleh seperti itu. Saya temukan di beberapa hadis, misalnya min kulli lailatin qad autaro. Klik. Ini kebetulan ada di Ahmad. Ya mendingan pakai ini aja. Kita buka Musnad Ahmad bin Hambal di Syamilah, tetapi database-nya milik saya sendiri. Karena Syamilah itu perpustakaan digital yang terbuka dan bebas. Kita bikin almari sendiri bisa, memindah buku dari almari sini ke almari sini bisa. Sudah bebas, dinamis, tidak terbatas lagi raknya ini. Jutaan kitab memasukkan bisa, tergantung gigabit yang kita miliki. Itu ceritanya sudah saya klasifikasi. Ya tentu dicari di tipologi masanid. Nah, keluar Musnad Ahmad bin Hambal. Kita buka, ini bukunya Ahmad. Enak. Nomornya tadi sudah saya copy, tinggal searching pencarian 24974. Nah, ini dia. Coba saya copy,
ya pasta. Nah, biar bisa dilihat dari belakang, saya besarkan. Nah, misalnya dikeluarkan Ahmad, bukan hanya Ahmad saja, nanti kalau ditahrid ada di tempat yang lain. Ini salah satu contohnya. Untuk mentahridnya pun sudah ada fasilitasnya. Jadi sekarang kenapa harus pergi ke perpustakaan? Kalau perpustakaan sudah mendekati kita. Maka mahasiswa saya S3, kenapa nggak selesai-selesai? Perpustakaannya tutup, Ustaz. Waktu Covid itu. Ya, datang ke rumah, nanti saya instalkan perpustakaannya selalu bersama Anda. Alhamdulillah 1 bulan selesai. Masya Allah, sekarang jadi ketua KUA di Lamongan. Itu gambarannya. Saya ambil langsung aja. Ini dari Masruk, muridnya Aisyah. Kebetulan mahasiswa saya ada yang namanya Masruk, putranya Ustaz Abdurrahim Nur itu. Qala berkata, sa'altu Aisyah, aku bertanya Aisyah an witrin Nabi, tentang witirnya Nabi. Jadi muridnya Aisyah, Masruk bertanya Aisyah tentang witirnya Nabi. An witri Nabi. Faqalat, maka Aisyah menjawab, min kulli laila. Coba. Jadi setiap malamnya itu Rasul itu kadang-kadang autar, berwitir, wastahu, di tengah malamnya, wa akhirahu, kadang-kadang di akhir malamnya, wa awwalahu, kadang-kadang di awal malam. Sehingga sholat malam itu sudah dicontohkan oleh Rasul, boleh di awal malam, boleh di tengah malam, boleh di akhir malam. Alhamdulillah, semua bimbingan Rasul pasti afdal. Maka kita melaksanakan sholat malam di awal malam, bagus, afdal. Mau melaksanakannya di tengah malam juga afdal. Mau melaksanakan di akhir malam juga afdal. Sudah ada tuntunan dari Rasul. Di riwayat yang lain ada tambahan. Alhamdulillah, yang membuat perkara ini mudah, tidak sulit. Yang mampu di awal silakan, yang ingin di tengah malam monggo, di akhir malam juga tidak apa-apa. Sehingga sahabat nanti tipenya gitu. Bahkan kader-kadernya Rasul yang kecil-kecil itu diwasiati oleh Rasul, seperti Abu Dzar Al-Ghifari cerita, ausoni khalili, saya diwasiati kekasih saya. Siapa kekasihnya? Rasul. Untuk apa? Sholat witir sebelum tidur. Karena kader-kader kecil ini setelah sholat malam ada tugas tambahan mudzakarah. Yang dulu pernah saya terangkan, kehidupan mereka sinwan bagaikan pinang dibelah dua. Apa yang pagi diterima
Abu Dzar disampaikan kepada teman karibnya Abu Hurairah. Apa yang diterima Abu Hurairah di siang hari disampaikan kepada Abu Dzar. Apa yang paginya diterima oleh Abu Ayyub Al-Ansari disampaikan kepada temannya Uqbah bin Amir Al-Juhani. Nah, apa yang siang hari diterima oleh Uqbah bin Amir Al-Juhani diceritakan kepada teman karibnya Abu Ayyub Al-Ansari. Bahasa kita semaan gitu. Sehingga kalau ada hadis seperti ini dikenal dalam ilmu hadis riwayatul akron, dari kata korin, teman sejati. Maka dalam manasik haji ada haji kiron, satu ikhram untuk dua sijoli, untuk haji dan umroh. Itu ceritanya nanti sesuai dengan pembagian klasifikasi hadis ditinjau dari kuantitas sanad, karena dua orang yang cerita namanya hadis aziz. Ulama hadis detail sekali, seninya Masya Allah. Ada yang di tengah. Nah, ini yang kata Aisyah, kebanyakan sholat malamnya Rasul di tengah malam, tapi bukan berarti tidak boleh di awal malam. Nah, Abu Bakar ikut-ikut Rasul paling banyaknya ada di tengah malam. Mungkin Abu Bakar ini dapat WA dari putrinya Aisyah. Aisyah kapasitasnya sebagai istrinya Rasul. Umar lain lagi, kebiasaannya itu bukan di awal malam, bukan di tengah malam, tapi di akhir malam. Dia punya tugas siskamling, meronda terlebih dahulu. Selesai siskamling baru melaksanakan qiyamul Ramadan. Maka ketika pada zaman Umar ingin menghimpun umat tidak bisa mengerjakan di akhir malam, dan umat juga tidak bisa mengerjakan rame-rame di tengah malam. Gara-gara Umar ini melihat kok di masjid jamaah mutafariqah merecel-recel itu gimana, walaupun boleh karena memang sholat sunnah. Kalau sholat wajib tidak boleh ada jamaah dalam jamaah. Kita masbuk walaupun imam masih kondisi tasyahud akhir, langsung kita takbiratul ihram, ikut duduk apa? Tasyahud. Tidak boleh bikin jamaah. Tapi kalau imam sudah salam, para masbuk boleh membuat jamaah baru, boleh. Zaman kita hidup bersama Rasul begitu. Setelah salam Rasulullah, ada beberapa masbuk datang. Ditanya oleh Rasul, kalian sudah sholat apa belum? Belum ya Rasul. Kata Rasul, ayo teman-teman, siapa yang mau sedekah sholat, imami mereka. Sholat fardu itu boleh 2 kali. Habis isya bapaknya anak-anak jamaah di masjid, pulang dari masjid ngimami keluarganya. Boleh apa tidak? Boleh. Kita kalau di Madinah itu di hutan belantara. Saat kita hidup sama Rasul, bawa anak, bawa istri, memang rawan. Di tengah hutan banyak ular yang berbisa, akrob, kalajengking yang pengalaman saya di sana menyaksikan sendiri gede-gede, sampai dicatek innalillahi. Termasuk adanya binatang buas, maka rawan
ke masjid membawa anak, membawa istri, apalagi istri yang janda, tidak punya mahram. Itu belum sampai masjid sudah dimakan serigala. Maka saya ingatkan kepada jamaah haji yang saya pandu itu, ibu-ibu jangan coba-coba pergi ke masjid, apalagi ke pasar sendirian. Itu nanti rawan dimakan serigala. Tahu siapa serigalanya? Kur jawabannya Ustaz Zainuddin. Mati aku. Jadi itu persepsi teman-teman di Arab itu, kalau wanita sendirian itu dipersepsikan kayak wanita jam 1 malam di bundaran Waru. Itu rawan untuk diperlakukan dengan tidak baik. Tolong jangan sendirian, sesama wanita bertiga, berempat itu lebih aman. Susah menghilangkan kultur itu, susah. Padahal Rasul sudah memberi bimbingan, hati-hati menghadapi wanita yang sudah pakai jilbab, harus dijaga betul. Itu gambarannya. Itu nama-nama yang saya temukan, walaupun ini adalah di hadis al-witru hakun ala kulli muslimin. Nah, sudah ketemu misalnya hadisnya ya Abu Dawud, nomornya saya copy. Saya sekarang coba buka Sunan Abi Dawud, tipologi Sunan, nomor Abu Dawud, kitab Abu Dawud, nomornya tadi sudah saya copy, klik, cari. Nah ini al-witru hakun ala kulli muslimin. Gara-gara ada hadis ini, ada kelompok sholat malam itu hukumnya wajib, gitu loh. Nih teman-teman hati-hati membaca hadis boleh, tapi istinbat hukum itu punya ilmu sendiri. Maka kalau tidak punya ilmu istinbat hukum, jangan istinbat dengan kemampuannya sendiri, bahaya itu nanti. Dari mana sholat malam hukumnya wajib? Gara-gara ada kata hakun, bahwa witir itu adalah hak bagi setiap muslim. Hanya karena hak saja kok disimpulkan hukumnya wajib. Hati-hati. Tidak semua yang hak itu berkonotasi wajib. Apalagi tentang sholat witir. Karena Rasul dulu pernah ditanya kewajiban sholat sehari semalam itu ada berapa? Hanya 5. Islam itu Isya, S subuh, L lohor, A asar, M maghrib. Kok iso cocok kita? Ya dicocok-cocok no. Itu cerita. Ada yang lain ya Rasul? Tidak ada. Kecuali kamu mau sholat sunnah. Sehingga selain 5 itu mestinya hukumnya sunnah, walaupun menggunakan kata hak. Di Gresik itu tahiyatul masjid wajib. Dalilnya hanya kata-kata hak. Atu masajid hakku, berikan hak-hak masjid karena hak, kesimpulannya wajib. Tidak bisa, hak tidak otomatis hukumnya wajib. Kalau setiap hak mesti wajib,
hakul muslim alal muslim khamsun. Satu di antaranya fa idza marida fa'ud. Kalau teman kita ada yang sakit, hak untuk dibesuk, hukumnya wajib. Tidak membesuk dosa. Waduh, hari ini berapa saudara kita yang sakit? Yang sakit bukan hanya di Sidoarjo, di Jakarta sakit, wajib besuk. Yang di Filipina juga sakit, wajib dibesuk. Yang paling banyak di mana, Pak? Di Gaza sekarang. Jadi itu tidak otomatis hak, otomatis hukumnya wajib. Kemudian saya temukan autiru ya ahlal Quran. Itu bukan hanya tutuplah salat witir saja, tetapi paket salat malam plus yang namanya penutup sholat malam. Mau sholat malamnya 2 rakaat, witirnya 1 rakaat, boleh. Jumlahnya menjadi 3 rakaat. Jadi 3 rakaat itu bukan penutup sholat malam. Yang 2 sholat malamnya, 1 penutupnya. Tuh gambarannya. Ini saya temukan, insya Allah dari Ali kalau nggak salah, kalau nggak lupa. Ibnu Majah 1170. Nah ini saya tutup pencarian. Tuh, saya buka Ibnu Majah. Ibnu Majah itu kok pencarian. Jadi buka dulu Sunan Ibnu Majah. Nah ini Sunan Ibnu Majah. Baru nomor hadisnya saya copy, klik, pingin tahu. Oh, mohon maaf, ini yang witir, bukan yang ini yang belum di copy ya. Loh, betul ya. Ibnu Majah 1170. Ini bukunya Ibnu Majah 1170. Ah ini dia. Autiru ya ahlal Quran. Dari Ibnu Mas'ud. Ali juga ada insyaallah. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil esa. Wa yuhibbul witra, suka bilangan yang ganjil. Autiru ya ahlal Quran. Salat witirlah wahai para pemerhati Quran. Ini nasihat spesial bagi teman-teman kita yang suka memperhatikan Quran, ngaji Quran, hafalkan Quran, menjaga Quran. Itu ceritanya. Maka nama-nama ini yang muncul baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Nah yang terkenal di masyarakat itu, mohon maaf, sholat tarawih. Katanya sholat tarawih itu dulu diprakarsai oleh Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Khattab. Saya mencari di mana ya ada hadis yang menunjukkan sholat tarawih. Tidak pernah saya temukan. Sampai-sampai yang 23 rakaat itu pada zaman Umar namanya bukan sholat tarawih. Saya temukan namanya tetap qiyamul Ramadan. Misalnya dari kata wa tamim ad-dari, misalnya
Saya ini ada di kitab Muwatta Imam Malik misalnya. Iya, ini ketemu. Nah, saya kopinya, saya besarkannya, biar bisa diikuti. Ini saya besarkan. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Malik, tentu dalam bukunya Muwatta Imam Malik, dari sanadnya An Yazid bin Ruman annahu qala. Nah, ini mulai dari teks hadisnya. Kanan nasu adalah umat yakumuna fi Ramadan. Namanya tetap qiyamu Ramadan. Nah, namanya tetap qiyamu Ramadan. Umar bin Khattab, zaman pada Umar bin Khattab, fi Ramadan, di bulan Ramadan, bisalasin wa isrina rakaatan, sebanyak 23 rakaat. Ini halaman ini. Jadi teman-teman yang di bulan Ramadan melakukan 23 rakaat itu namanya bukan sholat tarawih, namanya tetap qiyam yakumuna fi Ramadan. Namanya tetap qiyamu Ramadan. Boleh sholatul lail Ramadan, boleh tahajud Ramadan, boleh witir Ramadan. Jadi tidak ada kata sholat tarawih. Saya pernah mencari di buku yang referensinya katakanlah, loh kok tertutup. Saya cancel, saya buka ini. Misalnya kata kunci sholatul tarawih, misalnya sholatul at-tarawih, at-tarawih, Nah, ambil misalnya, ini tadi Imam Malik yang wafat tahun 179. Ini tahun wafatnya ini. Berarti abad ke-2, akhir abad ke-2. Hampir masuk abad yang ke-3. Saya ilwat semua biar buku yang lain tidak ada kecuali Muwatta Malik. Pencarian nama sholat tarawih, klik. Nah, dan artinya apa? Sampai wafatnya Imam Malik, nama sholat tarawih belum muncul, belum dikenal oleh umat. Kemudian saya lacak tahun berikutnya, muridnya Imam Malik adalah Imam Asy-Syafi'i misalnya. Kata kuncinya sama. Sekarang saya ganti dengan bukunya Imam Syafi'i, namanya Musnad Imam Asy-Syafi'i. Nah, ini Musnad Imam Syafi'i. Beliau wafat tahun 204, berarti masuk abad ketiga, awal abad ketiga. Itu kalau dicari di dalam bukunya atau punya al-um yang terkenal,
bukunya Imam Asy-Syafi'i. Fikih mana fikih Syafi'i? Ini Al-Um di Syafi'i. Klik, tidak muncul. Berarti awal abad ketiga kata-kata istilah sholat tarawih itu belum muncul, belum dikenal oleh umat. Lacak tahun berikutnya muridnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Berarti kita manfaat bukunya yang terlengkap, Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Ini buku terlengkap sedunia. Sampai detik ini belum ada yang nandingi. Alhamdulillah tuntas terjemahannya 20 jilid. Masya Allah. Masya Allah. Kita cari dengan kata kunci sholat tarawih. Klik. Belum pernah padahal beliau wafat tahun 240 Hijrah. Iya benar 240. Klik. Mana tadi? 241 Hijrah. Belum muncul. Nama sholat apa? Tarawih. Kita lacak tahun berikutnya Imam Bukhari. Kita lihat, ini kita ilgha dulu biar tidak masuk buku yang lain. Imam Bukhari 256, berarti pertengahan abad yang ketiga. Muncul tidak kata-kata sholat tarawih? Klik. Alhamdulillah ketemu di Sahih Bukhari, tapi hanya judulnya, nama kitabnya, kitab sholat tarawih. Yang ditanyakan hadisnya. Lah Imam Bukhari bab sholat tarawih itu di bawahnya subbab yang dikenal dengan bab. Kalau di terjemahan saya, kitab saya terjemahkan bab, bab saya terjemahkan dengan pasal atau subbab. Itu subbabnya apa? Tetap namanya Qiyamu Ramadan. Beliau mendatangkan 7 hadis, di bawahnya ini satu pun tidak ada sholat tarawih. Makanya tidak muncul kecuali hanya satu. Itu pun nama bab. Buktinya klik. Man qoma imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Enggak ada kata sholat tarawih. Hadisnya yang kedua, klik nomor 2009, enggak ada kata-kata sholat tarawih. Hadisnya ketiga, enggak ada kata-kata sholat tarawih. Hadisnya yang keempat, enggak ada kata-kata sholat tarawih. Hadisnya yang kelima, enggak ada kata-kata sholat tarawih. Hadisnya yang keenam, enggak ada kata-kata sholat tarawih. Hadis yang terakhir ketujuh, inna aini tanam, enggak ada sholat tarawih. Hadis berikutnya habis, lain bab. Jadi muncul hanya nama bab, tidak muncul dalam teksnya. Berarti ini fikihnya Imam Bukhari. Itu hebatnya pemikiran Bukhari, karena ada hadis yang dia miliki. Rasul kalau khusus bulan Ramadan ya tarawahuna, banyak istirahatnya. Dari kata itulah muncul, nah ini kefakihan seseorang itu. Karena saya belum pernah
mendapatkan sebelum Imam Bukhari punya buku entah fikih, entah musonafat yang menyebut kata-kata sholat tarawih. Nah, kalau dicari dari seluruh buku hanya babnya yang muncul. Nanti muridnya tidak lagi menggunakan bab sholat tarawih, kembali bab qiyamu Ramadan. Abu Dawud tetap menggunakan bab qiyamu Ramadan. Ulama fikih yang rata-rata menggunakan nama sholat apa? Tarawih. Maka sesuai dengan kaidah what is about the name, apa sih artinya sebuah nama? Kalau substansinya sama, monggo. Mau diniati sholat tarawih, mau diniati qiyam Ramadan, monggo. Yang penting substansinya sama, sholat malam di bulan Ramadan. Kenapa saya sampai penamaan saja saya ingatkan kepada jamaah? Karena khawatir kalau niat ini tidak sama dengan perilaku kita, kita bisa dituduh munafik loh. Gitu. Jadi kalau saya pernah ditanya umat Ustaz pernah sholat tarawih? Tidak pernah. Kenapa tidak pernah? Wah, konsekuensi sholat tarawih itu selesainya menjelang fajar gitu. Karena sholat malam di bulan Ramadan berbeda dengan sholat malam di luar bulan Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan pesan Allah setengah malam saja, ya 3 jam saja, jangan panjang-panjang. Surat Al-Muzammil itu, ya ayyuhal muzammil qumil lail. Berapa lamanya? Dijelaskan nisfahu, separuh malam saja. Dikurangi dikit boleh, ditambah dikit boleh. Warattilil Qur'ana tartila. Tapi kalau sholat malam di bulan Ramadan, kalau bisa semalam suntuk, sehingga teman-teman ini harus bergegas pulang ke rumah, takut kehilangan makan sahur. Kalau nggak salah, saya sudah tulis. Oh, kok nggak ada? Oh, ini dia. Waqad kanal qari'u, yang membaca itu imam kita itu yaqra'u bil mi'in, yang dibaca itu ratusan ayat. Jadi surat rakaat pertama tidak cukup Al-Baqarah, ditambah Ali Imran. Jangan kan nggak cukup ditambah kulhu misalnya gitu. Hatta kunna na'tamidu 'alal isi, membuat kami ini bersandar pada tongkat, bersandar pada tiang, bersandar pada dinding, mintulil qiyam, karena panjangnya bacaan, lamanya berdiri. Wa ma kunna nansarifu, dan tidaklah kami kembali ke rumah, pulang ke rumah, illa kecuali fi furu'il fajri, menjelang datangnya fajar subuh. Itu ceritanya. Karena bulan Ramadan syahrul Quran. Kalau ini kita praktekkan, mudah-mudahan bukan go publik, publiknya yang go. Buyar jamaahnya. Baru saya tahu di Indonesia sudah dipraktekkan. Masya Allah, kalau panjenengan pernah coba ke Magetan ini, awalnya jamaah dicoba khataman untuk 1 malam 5 juz. Wah, merasa nikmat, kurang. Akhirnya ditambah 10 juz setiap malam, masih kurang. Maka tahun berikutnya ditambah menjadi 15 juz.
insya Allah tahun ini nanti uji coba akan menjadi 20 juz. Mudah-mudahan ya Allah. Kalau itu dipraktekkan tidak salah, selesainya menjelang subuh, makan sahur bersama, baru pulang tidur dulu. Tetap kerja keras. Itu kira-kira kok bisa kerja keras padahal sholatnya ada rahasianya. Belum saya sampaikan di sini rahasia itu. Terima kasih. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.